Di balik kacamata tebal itu, ada dunia yang tak pernah dilihat orang lain. Dunia milik Damar. Setiap hari, Damar membawa label yang menempel erat di punggungnya. Si kutu buku, si jenius yang canggung, si pendiam yang aneh. Di kantor, kecerdasannya memang tak terbantahkan. Laporan-laporan rumit, analisis data yang memusingkan, semua itu jadi mainan di tangannya. Rekan-rekannya sering datang meminta bantuan, tapi setelah masalah mereka selesai, Damar kembali menjadi tak terlihat, seolah hanya bayangan di sudut ruangan. Kacamata tebalnya seakan menjadi dinding transparan yang memisahkannya dari canda tawa di pantry, dari obrolan ringan sepulang kerja, dan yang paling menyakitkan, dari tatapan hangat yang selalu ia dambakan. Bukan karena ia tak mau bergaul. Jauh di dalam hatinya, Damar adalah seorang pengamat yang ulung. Ia hafal kopi kesukaan setiap orang di divisinya, ia tahu siapa yang sedang berjuang dengan tenggat waktu, dan ia bahkan bisa menebak lagu apa yang sedang didengarkan oleh gadis di seberang kubikelnya, hanya dari ketukan jarinya di meja. Tapi semua pengetahuan itu terkunci rapat di balik bibirnya yang keluh. Rasa malu dan takut dihakimi menjadi rantai yang membelenggunya. Setiap kali ia mencoba membuka mulut, kata-kata seolah tersangkut di tenggorokan. Dan yang keluar hanyalah gumaman canggung yang membuat suasana semakin aneh. Jati, ia memilih diam, kembali bersembunyi di balik lensa kacamatanya yang sudah seperti bagian dari dirinya. Kesepian adalah teman akrabnya. Di apartemennya yang rapi dan penuh buku, malam-malam sering ia habiskan dengan memandang keluar jendela, melihat kerlap-kerlip lampu kota yang sibuk. Setiap lampu seolah mewakili sebuah cerita, sebuah koneksi, sebuah kehidupan yang ia rasa tak bisa ia jangkau. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ada yang salah dengannya? Apakah penampilannya yang sederhana dan kacamata tebalnya ini adalah sebuah kutukan? Ia rindu percakapan yang mendalam, tawa yang lepas, dan sentuhan tangan yang menenangkan. Tapi baginya, cinta terasa seperti sebuah bahasa asing yang rumit, yang hanya bisa ia pelajari dari buku-buku fiksi yang ia baca. Kacamata itu bukan hanya alat bantu penglihatan. Ia adalah saksi bisu dari semua air mata yang tak pernah jatuh, dari semua kata hai yang tak pernah terucap, dan dari semua harapan yang perlahan meredup. Kacamata itu adalah perisainya. Dengan memakainya, ia merasa bisa mengamati dunia tanpa harus benar-benar menjadi bagian darinya. Ia bisa melihat senyum, tawa, dan kebahagiaan orang lain dari kejauhan, seperti menonton film tanpa suara. Tapi perisai itu jugalah penjaranya. Semakin lama ia bersembunyi di baliknya, semakin tebal dinding yang ia bangun di sekitar hatinya. Ia terperangkap dalam citra yang diciptakan orang lain untuknya, dan yang lebih parah, citra yang ia ciptakan untuk dirinya sendiri. Suatu pagi yang cerah, seperti pagi-pagi lainnya, Damar tiba di kantor lebih awal. Ia menyukai ketenangan sebelum hiruk-pikuk dimulai. Saat sedang menyeduh kopi, seorang wanita yang belum pernah ia lihat sebelumnya masuk ke pantry. Wanita itu tersenyum ramah padanya, senyum yang begitu tulus hingga menembus lapisan pertahanan Damar yang paling tebal. "Pagi," sapanya dengan suara yang merdu. "Kamu pasti Damar, kan? Aku Eira, anak baru di tim marketing. Aku banyak dengar tentang kehebatanmu." Damar hanya bisa mengangguk kaku, jantungnya berdebar kencang. Ini pertama kalinya seseorang menyapanya dengan tatapan yang tidak menghakimi, melainkan penuh kekaguman. Pertemuan singkat itu meninggalkan jejak yang dalam di benak Damar. Sepanjang hari, ia tidak bisa berhenti memikirkan Eira. Senyumnya, suaranya, dan cara Eira menatapnya seolah ia adalah manusia seutuhnya, bukan sekadar mesin analisis data berkacamata. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada percikan kecil yang menyala di dalam dirinya. Sebuah harapan. Mungkinkah Eira adalah orang yang bisa melihat lebih jauh dari sekadar bingkai kacamata tebalnya? Mungkinkah ini adalah awal dari sebuah perubahan? Damar memandang pantulan dirinya di layar komputer yang mati. Di sana, ia melihat seorang pria yang sama seperti biasanya, tapi dengan sepasang mata yang kini memancarkan cahaya yang berbeda. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Kehadiran Eira di kantor membawa warna baru bagi dunia Damar yang monokrom. Eira sering mengajaknya mengobrol, bertanya tentang buku yang sedang ia baca, atau sekadar berbagi cerita lucu tentang hari-harinya. Damar masih canggung,
Tapi ia berusaha. Ia belajar untuk tersenyum kembali, untuk menjawab lebih dari sekadar satu kata, dan yang terpenting, untuk menatap mata lawan bicaranya, meskipun hanya untuk beberapa detik. Ia menyadari bahwa Aira tidak pernah menyinggung soal penampilannya. Aira tertarik pada pikirannya, pada ide-idenya, pada apa yang ada di dalam kepalanya, bukan pada apa yang menempel di wajahnya. Perlahan tapi pasti, dinding di sekitar hati Damar mulai retak. Ia mulai melihat dirinya dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin, ia tidak seaneh yang ia kira. Mungkin, kecerdasannya bukanlah sebuah beban, melainkan sebuah anugerah yang bisa ia bagikan. Ia bahkan mulai berani memberikan pendapatnya dalam rapat, sesuatu yang sebelumnya tak pernah terpikirkan olehnya. Rekan-rekannya terkejut, tapi juga terkesan. Mereka mulai melihat Damar yang sebenarnya, seorang profesional yang brilian dengan wawasan yang tajam. Dan semua itu berkat Aira, sang pembawa cahaya yang datang tanpa diundang. Suatu sore, saat kantor sudah mulai sepi, Aira menghampiri meja Damar. "Damar, weekend ini ada pameran seni di galeri pusat kota. Aku dengar kamu suka seni. Mau pergi bareng?" Ajakan itu terdengar begitu sederhana, tapi bagi Damar, itu adalah sebuah gempa bumi. Jantungnya seolah berhenti berdetak sesaat sebelum berpacu lebih kencang. Ini bukan lagi sekadar obrolan di pantry. Ini adalah sebuah ajakan, sebuah undangan untuk masuk ke dalam dunianya. Ketakutan dan keraguan kembali menghantuinya. Bagaimana jika ia merusak semuanya? Bagaimana jika ia kembali menjadi canggung dan membosankan? Namun, saat ia menatap mata Aira yang berbinar penuh harap, ia melihat sesuatu yang lain. Ia melihat kepercayaan. Aira percaya padanya, bahkan sebelum ia percaya pada dirinya sendiri. Sambil menarik napas dalam-dalam, Damar mendorong kacamatanya yang sedikit melorot, dan dengan suara yang sedikit bergetar namun tegas, ia menjawab, "Tentu, aku mau." Sebuah jawaban sederhana yang menandai langkah pertamanya keluar dari penjara tak terlihat yang selama ini ia ciptakan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi untuk pertama kalinya, Damar merasa bersemangat untuk menyambut hari esok. Mungkin cinta tidak serumit yang ia bayangkan. Mungkin cinta hanya butuh sedikit keberanian untuk melepas kacamata dan melihat dunia dengan mata hati. Di tengah riuhnya suara dan tatapan yang seringkali hanya menilai dari luar, ada satu orang yang memilih untuk melihat lebih dalam. Namanya Aira. Bagi Aira, dunia ini bukan panggung peragaan busana, melainkan perpustakaan raksasa yang penuh dengan cerita unik. Dan Damar, dengan segala keheningan dan kacamata tebalnya, adalah buku langka yang paling menarik perhatiannya. Aira tidak peduli dengan komentar orang lain. Ia justru terpikat oleh cara Damar berbicara tentang bintang-bintang, oleh sketsa-sketsa menakjubkan yang diam-diam ia buat, dan oleh kebaikan hati yang terpancar setiap kali ia menolong hewan kecil yang tersesat. Awalnya, Damar sangat waspada. Dinding yang ia bangun selama bertahun-tahun terlalu tinggi untuk dengan mudah diruntuhkan. Setiap kali Aira mendekat, mengajaknya bicara atau memuji karyanya, Damar akan mundur selangkah. Baginya, perhatian adalah sesuatu yang asing dan mencurigakan. Ia berpikir, mungkin Aira hanya kasihan padanya. Atau mungkin ini hanya lelucon sesaat yang akan berakhir dengan tawa di belakang punggungnya. Keraguan itu seperti kabut tebal yang menyelimuti hatinya, membuatnya sulit melihat ketulusan yang ditawarkan Aira. Namun, Aira adalah sosok yang sabar. Ia tidak memaksa, tidak mendesak. Ia hanya konsisten hadir. Suatu hari, Aira membawakan Damar sebuah buku tentang arsitektur kuno, topik yang pernah Damar sebutkan sambil lalu. "Aku lihat ini di toko buku dan langsung teringat kamu," kata Aira sambil tersenyum. Tidak ada agenda tersembunyi, hanya sebuah isyarat sederhana. Perlahan, isyarat-isyarat kecil seperti ini mulai meruntuhkan batu bata di dinding pertahanan Damar. Ia mulai menyadari bahwa Aira tidak pernah menyinggung penampilannya. Aira justru selalu bertanya tentang pikirannya, tentang mimpinya, tentang apa yang membuat matanya berbinar di balik lensa kacamatanya. Percakapan mereka menjadi lebih sering dan lebih dalam. Dari obrolan singkat di koridor kampus, mereka mulai menghabiskan waktu di perpustakaan, bukan hanya untuk belajar, tapi untuk saling berbagi cerita.
Damar menceritakan tentang mimpinya menjadi seorang arsitek yang bisa membangun ruang yang nyaman untuk semua orang. Sementara Aira bercerita tentang keinginannya untuk menjadi seorang guru yang bisa menginspirasi anak-anak untuk percaya pada diri mereka sendiri. Dalam setiap percakapan itu, Damar merasa semakin nyaman. Ia mulai lupa dengan kacamatanya, lupa dengan rambutnya yang berantakan, lupa dengan semua hal yang dulu membuatnya merasa rendah diri. Di depan Aira, ia hanya menjadi Damar, seorang pemuda dengan segudang ide dan hati yang hangat. Titik baliknya terjadi pada sebuah sore yang mendung. Mereka duduk di taman kampus, dan Damar, untuk pertama kalinya, menunjukkan buku sketsanya yang paling pribadi kepada Aira. Di dalamnya bukan hanya gambar bangunan, tapi juga potret-potret emosi, gambar-gambar abstrak yang mewakili rasa sepi dan kerinduannya akan penerimaan. Aira melihat setiap halaman dengan penuh kekaguman. "Damar, ini luar biasa," bisiknya. "Kamu tidak hanya menggambar, kamu melukis perasaan. Ini adalah bakat yang sangat langka." Saat itu, Damar merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kebanggaan. Pujian Aira terasa begitu tulus karena pujian itu ditujukan pada inti dirinya, pada jiwanya, bukan pada cangkang luarnya. Kepercayaan diri Damar mulai tumbuh. Ia mulai berani menyapa orang lebih dulu, berani mengemukakan pendapat di kelas. Bahkan sesekali ia melepaskan kacamatanya saat berbicara dengan Aira. Melepas kacamata itu bukan lagi karena paksaan, melainkan karena ia merasa aman. Ia tidak lagi butuh perisai itu saat bersama Aira. Ia belajar bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh apa yang orang lain lihat, melainkan oleh apa yang ada di dalam dirinya. Dukungan Aira adalah katalisatornya. Aira tidak mengubah Damar, tapi ia memberikan ruang bagi Damar untuk menemukan dan menerima dirinya sendiri. Hubungan mereka pun berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan. Ada pemahaman yang mendalam, ada koneksi yang tak terucapkan. Suatu hari, saat mereka berjalan pulang, Damar berhenti dan menatap Aira. "Terima kasih, Ra," ucapnya pelan. "Karena kamu, aku mulai melihat diriku dengan cara yang berbeda." Aira tersenyum lembut. "Aku tidak melakukan apa-apa, Damar. Aku hanya melihat apa yang sudah ada di sana sejak awal. Kamu hanya perlu seseorang untuk mengingatkanmu betapa berharganya dirimu." Kisah Damar dan Aira adalah pengingat yang indah. Cinta sejati tidak buta, justru ia bisa melihat dengan sangat jelas. Ia melihat melampaui fasad, melampaui topeng yang kita kenakan, dan langsung menyentuh jiwa. Cinta sejati menghargai karakter, kecerdasan, dan kebaikan hati. Dan yang terpenting, penerimaan dari orang lain bisa menjadi cermin yang membantu kita untuk akhirnya menerima diri kita sendiri. Saat kita berhenti bersembunyi di balik kacamata kita, apapun bentuknya, kita membuka pintu tidak hanya untuk cinta, tetapi juga untuk kebahagiaan dan potensi tak terbatas yang ada dalam diri kita. Perjalanan Damar untuk melepas kacamatanya adalah metafora perjalanan kita semua untuk menemukan keberanian menjadi diri sendiri, didukung oleh cinta yang melihat kita apa adanya.